Halo teman-teman Story Nema, mental sehat. Seperti biasa buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau ngelanjutin alur Duty After School part ketiga nih men. Nah, karena ada banyak episode, Nema sama Caseto bakal jadiin beberapa part dulu baru full episode, dan linknya bakal Nema taruh di kolom deskripsi. Buat yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu men. Dan buat basumers yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. 아이 결국이야 확! 다음엔 바로 총살이야. 애들 무사히 데려왔으니까 나가봐. Oke, beberapa hari kemudian, para murid akhirnya resmi jadi tentara beneran dan Dek Suyon juga udah sembuh dari lukanya. Abis itu, pemimpin militer ngadain rapat penting buat ngebahas tentang progres pekerjaan mereka yang telah berhasil memusnahkan bola-bola monster sebanyak 20%. Tapi, mereka juga harus kehilangan 50% anggotanya. Maka dari itu, mau gak mau, pemimpin militer akan melibatkan tentara cadangan untuk membantu mereka membersihkan bola-bola monster di pinggiran kota. Dan tentu aja, tentara cadangan yang dimaksud adalah para murid, men. Dan sebagai pemimpin peleton, Letnan Lee ditunjuk untuk memimpin para murid untuk melakukan operasi pembersihan bola-bola monster besok pagi. 성공리의 작전을 마치면 가족의 품으로 돌아가게 될 거다. 이상! Namun sebelum itu, para murid harus menulis surat wasiat terlebih dahulu dan mewajibkan mereka untuk memotong kuku dan memotong rambut. Alasannya sih supaya mereka mudah diidentifikasi kalau amit-amit ntar gugur men. Tentu aja hal itu membuat para murid ketakutan seolah-olah mereka akan wafat dalam operasi pembersihan besok. Dan gara-gara itu juga para murid jadi nggak bisa tidur, tapi dengan pekanya Letnan Lee berinisiatif untuk menghibur sebelum besok mereka berangkat. 넌 그냥 개 해라 임마. 그거 말고! Hari pun berganti. Sebelum berangkat, para murid dibekali alat pendeteksi monster supaya bisa waspada kalau nanti ada bahaya muncul di depan mereka. Singkat cerita, mereka pun OTW nih. Tapi di tengah perjalanan, mereka harus berhenti gara-gara jalan yang mereka lewati terhalang mobil yang gak beraturan. Karena itu, mereka memutuskan untuk turun dan langsung menyisir lokasi sekitar. Sampai tiba-tiba, alat pendeteksi itu menunjukkan adanya makhluk asing yang gak jauh dari posisi mereka. 쪽 300m 지점입니다. 내려. Dari situlah, Letnan Lee mencoba memancing makhluk itu dengan menyalakan mobil-mobilan karena seperti yang kita ketahui, makhluk asing itu selalu responsif terhadap suara. Dan bener aja, gak lama makhluk-makhluk itu akhirnya keluar dan pasukan langsung bersiap untuk menembak. Nah, karena saking paniknya, sampai-sampai Hirak salah ngasih minuman tuh ke Deokjong. Padahal si Deokjong kan mintanya amunisi. Sampai gak lama, Letnan Lee pun segera membagi mereka menjadi beberapa kelompok dengan harapan agar penyisiran jadi lebih efektif, men. Hingga akhirnya, Kopral Wonbin menemukan salah satu siswi yang lagi ngumpet di balik ruangan sempit karena ketakutan. Dan ternyata gak cuma satu orang aja tuh, men. Mereka juga menemukan dua murid lain yang terjebak di daerah itu. Sampai kemudian, Deokjong pun langsung nenangin tiga murid yang ketakutan itu. Udah cantik, baik lagi. Jadi pengen... Sementara murid lain sibuk mengumpulkan jenazah dan mengkafani teman-temannya yang telah gugur, men. Karena itu, mereka jadi ngebayangin diri mereka sendiri kalau mungkin aja nasib mereka akan sama seperti teman-temannya itu. Malamnya, di saat semua orang lagi makan, siswi yang ditemukan tadi malah pergi ninggalin meja makan, lalu mengambil senjata dengan niat mau mengakhiri nyawanya sendiri.
Dia ngerasa bersalah aja karena nggak bisa ngebantu teman-temannya hingga akhirnya harus kehilangan nyawa. Selain itu, dia juga kecewa dengan tentara pembina mereka yang sebelumnya berjanji akan menjemput mereka. Namun sampai detik ini, gak ada seorang pun yang menemuinya. Karena itulah, pas siswi itu ngelihat Letnan Lee, dia langsung ngarahin senjata itu ke Letnan Lee, men. Namun apesnya, malah Kopral Won Bin yang jadi korbannya. 니네 어른들 때문에 다 죽었어. 진짜래? 내 잘못 아니야. Alhamdulillahnya, peluru tersebut hanya mengenai bau Kopral Won Bin. Dan menariknya, Kopral Won Bin gak marah sama sekali loh. Dia justru bisa memahami keadaan siswi tersebut yang mengalami trauma berat karena telah dikhianati oleh tentara pembinanya. Letnan Lee pun ngumpulin semua anggotanya buat ngasih tahu kalau besok mereka bakal pulang kembali ke camp militer sebab saat ini Kopral Won Bin sedang terluka. Ditambah lagi, mental ketiga murid yang mereka temukan sedang tidak baik-baik saja. Atas dasar itulah, Letnan Lee nggak berani janji bisa ngelindungin anggotanya dari serangan makhluk-makhluk asing itu atau enggak, men. 지금은 너희들의 안전이 우선순위라고 판단한 거야. 내일 아침 날 박는 대로 바로 이동한다. Singkat cerita, Chiol sama Dek Nara ke bagian ronda malam nih, men. Di momen itu, sebenarnya Chiol pengen nyatain cintanya ke Dek Nara, tapi dia nggak ngomong-ngomong gara-gara grogi. Hingga akhirnya, momen itu pun hilang setelah Dek Nara melihat salah satu benda bulat itu jatuh sekitar 2 km dari area mereka. Dia juga ngelihat kalau benda bulat yang ada di atasnya kayak saling berkomunikasi dengan benda bulat yang baru aja jatuh, men. Gak pakai lama, mereka pun langsung ngelaporin hal itu ke Letnan Lee. Dan Letnan Lee jadi makin yakin kalau benda-benda bulat itu akan jatuh di tempat yang banyak dihuni oleh manusia. Yang berarti benda bulat itu jatuh di kamp pengungsian masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Mengetahui hal itu, para murid pun mutusin untuk pantang pulang sebelum menang, men. Besoknya, setelah semuanya siap, Letnan Lee membuat rencana dan menyuruh anggotanya untuk membuat bahan peledak supaya bisa menghabisi makhluk itu secara bersamaan. Karena kalau nembakin satu-satu kan mereka bakal kewalahan mengingat amunisi mereka yang terbatas. Ngedenger itu, para murid pun langsung mencari bahan-bahan yang dibutuhkan dan ngeletakin secara acak di ruangan yang berbeda, men. Namun masalahnya, saat itu Dek Nara ngelihat benda-benda bulat itu udah siap nyerang kamp pengungsian yang gak jauh dari tempat mereka, men. Mereka pun mutusin buat ngalihin perhatian benda-benda bulat itu supaya gak nyerang kamp pengungsian. Mereka nyembunyiin pengeras suara dan juga ngeluarin speaker buat mancing makhluk-makhluk asing itu datang. Dan dengan begitu, Letnan Lee bersama anggotanya hanya punya waktu 10 menit untuk menyelesaikan semuanya. Dan bener aja, men, makhluk-makhluk itu mulai terpancing untuk datang ke tempat mereka. Padahal mereka masih belum kelar nyiapin semuanya. Karena itu, Letnan Lee terpaksa nyuruh anggotanya untuk pergi menyelamatkan diri ke gedung lain, sedangkan dia sendiri akan menyelesaikan misi ini. Sebenarnya Dek Suyon masih enggan untuk pergi, soalnya dia masih pengen ngebantu Letnan Lee gitu buat nyelesain semuanya. Namun Letnan Lee justru marah-marah, men. Soalnya dia udah berjanji pada dirinya sendiri bakal ngelindungin semua anggotanya hingga tetes darah penghabisan. Letnan Lee pun mulai berjuang seorang diri untuk melawan makhluk-makhluk asing itu. Dan meskipun banyak yang udah dia bantai, tapi mereka terus berdatangan kayak gak ada habisnya gitu, men. Sampai akhirnya Letnan Lee ngerasa telah terjebak di sebuah ruangan dan gak ada lagi jalan keluar. Letnan Lee pun menyuruh Kopral Won Bin untuk menekan tombol peledak setelah diberi perintah. Hingga kemudian momen menyedihkan pun terjadi, men.
Singkat cerita, beberapa minggu pun berlalu setelah gugurnya Letnan Lee. Kini, para tentara dadakan ini sudah mulai terbiasa dan telah menjadi seorang militer yang mahir dalam menggunakan senjata. Hal itu dibuktikan dengan kegiatan mereka yang setiap harinya memburu para makhluk asing itu, bahkan sambil main-main loh men. 따라와 슈퍼 새끼. 아 씨발. Setelah selesai melakukan operasi pembersihan wilayah, mereka kembali ke sebuah tempat yang mereka jadikan sebagai sebuah base camp. Sebelum makan, mereka juga nggak lupa ngedoain teman-temannya yang telah gugur, termasuk juga Letnan Lee. Karena berkat jasanya, mereka bisa hidup hingga sejauh ini. Nah, habis makan, mereka semua berkumpul dan menunjukkan bakat mereka masing-masing untuk saling menghibur, men. Ada yang bisa ngelukis, nulis cerita, bahkan ada yang bisa nyukur rambut loh. Tapi saat itu Dek Suyon pergi menyendiri karena masih belum bisa move on dan terus mikirin Letnan Lee, men. Sementara itu, Yongsin sama Dek Soyun lagi nyoba buat ngebenerin radio biar mereka bisa berkomunikasi sama anggota lain. Dan sebelum tidur, Yojong mengadakan voting apakah mereka akan setuju untuk terus menjadi pemburu monster atau akan pulang ke rumah masing-masing. Mereka harus menulis O sebagai tanda setuju menjadi pemburu dan X kalau mereka pengen pulang. Hingga akhirnya hasil voting menunjukkan kalau yang menang adalah orang-orang yang masih ingin bertahan membasmi para monster. Maka dari itu, besoknya Dek Yojong langsung ngebagi teman-temannya jadi 2 kelompok. Yang mana kelompok pertama bakal nyari spare part radio ke sebuah penjara. Sedangkan regu 2 harus nyari obat-obatan yang ada di dalam rumah sakit. Sementara sisanya ditugaskan untuk standby di markas. Oke, kelompok pertama udah sampai di sebuah penjara nih ceritanya. Sedangkan kelompok 2 juga mulai bersiap pergi ke rumah sakit untuk mencari obat-obatan. Saat itu, gara-gara Dek Nara yang ngeliatin Socul mulu, Ciol jadi keinget kejadian semalam, men. Yang mana Socul bilang dan punya firasat kalau hari ini adalah hari terakhir mereka untuk bersenang-senang. Maka dari itu, dia harus segera menyatakan cintanya ke Dek Nara. Dengar itu, tentu aja Ciol kaget soalnya dia juga suka tuh sama Dek Nara. 그래서 오늘 말하려고. 나라한테 전쟁 끝나면 사귀자고. 의외로 흔쾌히 오케이 할지도 몰라. 형을 위해서 기도나 하고 있어라. 야, 진짜? Akhirnya, Socul langsung pergi ke asrama siswi buat nyatain cintanya ke Dek Nara. Meski sempat grogi sama beberapa kali ngalihin topik pembicaraan, tapi akhirnya Socul berhasil juga nyatain perasaannya, men. Saat itu, Dek Nara emang belum ngejawab dan minta Socul agar ngasih waktu buat berpikir. Mengetahui hal itu, Ciol pun akhirnya bisa kembali tersenyum, berharap Dek Nara nggak nerima Socul dan semoga milih dia gitu. Ngarep. 나랑 사귈래? 나는 좋아하는 지금 천천히 생각해보고 대답해줘. Singkat cerita, mereka pun akhirnya nemu rumah sakit dan regu pertama juga udah masuk penjara. Tapi pas mereka lagi nyari-nyari spare part radio, tiba-tiba mereka ngedengar sesuatu yang kayak gedor-gedor atau mukul-mukul gitu, men. Dan karena itulah mereka pun segera mendekati sumber suara itu. Sampai tiba-tiba ternyata penjara itu nggak kosong dan masih banyak penghuni lapas di dalamnya. Para nabi pun meminta tolong agar mereka semua dibebasin. Ya, ngedenger itu, tim 1 jadi bimbang, men. Antara ngelepasin semua tahanan atau enggak. Kalau nggak dilepasin, mereka juga kasihan. Soalnya mereka pasti bakal meninggoy karena kelaparan. Tapi kalau dilepasin, mereka juga takut. Soalnya mereka juga tahu kalau penghuni penjara di situ adalah penjahat kelas kakap semua. Dan setelah diskusi bentar, akhirnya mereka mutusin buat ngasih makanan doang. Terus lanjut fokus pada tujuan mereka untuk mencari spare part radio. Dan saat itu, di Aisol ketemu sama salah satu tahanan pria yang kelihatannya sedang sakit, men. Pria itu pun meminta di Aisol untuk memberikan surat yang dia tulis untuk ibunya. Surat itu berisi kalau si tahanan baik-baik aja, udah kaya, dan punya istri 2. Soalnya sang ibu nggak tahu kalau anaknya itu udah masuk penjara. Ya, karena kasihan, Dek Aisol langsung ngasih tahu teman-temannya tentang apa yang dilihatnya barusan, men. Meski begitu, teman-temannya tetap gak setuju buat ngebebasin dia. 너 못 먹고 넌 또 왜 오지랖 발동이야. 신경 쓰이고 기분 안 좋지만 흩어져서 찾아보자.
Sementara di base camp, Hana masih nggak percaya dengan hasil voting yang mereka lakukan kemarin malam. Dia yakin kalau semua teman-temannya juga pengen pulang daripada bertahan. Sampai nggak lama, mereka pun ngedenger ada orang yang masuk ke base camp mereka, men. Dan ternyata orang-orang itu masuk untuk mengambil makanan yang ada di sana. Sedangkan di rumah sakit, Ciel juga ingin kembali menyatakan cintanya ke Dek Nara. Tapi dia selalu gugup hingga akhirnya tetap nggak kesampaian juga. Sedangkan teman-temannya yang lain akhirnya berhasil nemu obat-obatan yang mereka butuhkan. 이것도? 이거는? 아유, 이런 입을 조사버리던가 해야지 그냥. Dalam momen itu, Ciel nggak sengaja ngedenger orang ngobrol di balik pintu, men. Tapi pas dibuka, ternyata di sana cuma ada Socul aja. Socul yang tahu kalau Ciel juga suka sama Dek Nara, dia menyatakan siap bersaing secara sehat dan akan melakukan apapun asalkan itu sportif. Dan pas Ciel udah pergi, Socul terlihat kayak nyimpen kertas voting anak-anak yang entah apa maksudnya. Balik lagi ke Dek Aesol, men. Di penjara, Dek Aesol ternyata masih ngerasa kasihan tuh sama tahanan pria yang ngajak dia ngobrol tadi. Karena itu, dia berinisiatif untuk membuka kunci pintunya tanpa ngasih tahu teman-temannya, men. Dan ngedengar suara teriakan Dek Aesol, teman-temannya pun langsung spontan mencarinya. 아저씨. 무슨 소리 못 들었어? Di base camp, Deokjong mengarahkan senjata ke orang-orang yang datang ke sana berniat untuk mengusirnya. Namun pas tahu kalau mereka bukan orang jahat dan sama-sama pelajar kayak dia, akhirnya mereka pun ngobrol dan bertukar informasi. Sang tamu ngasih tahu sebuah kabar kalau ujian kelulusan telah dibatalkan dan akan dilaksanakan tahun depan. Mengetahui itu, Junhee, Deokjong sama Hana jadi pengen pulang ke Seoul sesegera mungkin, men. Soalnya salah satu tujuan mereka mau menjadi tentara adalah untuk mendapatkan poin tambahan pada ujian kelulusan nanti. Sampai nggak lama, Deokjong pun ngasih tahu para tamu alasan mereka nggak tahu info tersebut adalah karena alat komunikasi mereka rusak. Makanya, Deokjong meminta tolong salah satu dari mereka untuk memperbaiki alat itu. Dan setelah diperiksa, murid tamu itu bilang, men, kalau ada 2 bagian yang hilang dari modulator frekuensi radionya. Padahal sebenarnya alat itu nggak bakal bisa lepas kecuali seseorang mencopotnya dengan sengaja. 이게 아예 빠져 있다고. 아니 어디 부딪혀서 빠졌나? 그런 건가? 누가 일부러 빼지 않는 이상 절대 안 빠져. 누가 일부러 뺀 거라고. Sedangkan di lapas, Dek Bora dan yang lain masih terus nyariin Dek Aesol. Yang ternyata Dek Aesol sedang terjebak di antara para napi. Kira-kira ulahnya sendiri telah melepaskan satu orang yang akhirnya membuat mereka semua jadi bebas. Ngelihat itu, Jang Soo sama Yong Hin langsung nutup gerbang biar para napi nggak bisa kabur dari penjara. Cuman masalahnya, Dek Aesol jadi tersandra di dalam sana, men. Hingga ketegangan pun terjadi ketika tim Jua menodongkan senjatanya ke arah para napi. Tapi karena para napi ini lebih berpengalaman dalam mengatasi setiap masalah, mereka malah balik ngancem, men. Mereka ngancem bakal bikin video percocok tanaman dengan Dek Aesol sebagai artis utamanya. Namun kemudian... bersambung. Ending yang mengencrotkan. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film itu diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.